terserah mama aja. Toh, semuanya juga udah terjadi. Gak ada yang harus tutupin lagi, Ma. Tuhan ku cinta dia. Pak Aditya, kita mulai PCI-nya sekarang ya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai hitung mundur dari 10 ya, Pak. 10, 9, 8. Tolong gunting sama pisaunya. Rin, bangun Rin. Hah? Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya lo bangun juga, Rin. Sini gue bantuin. Ini gue. Tadi lo pingsan di lobi apartemennya Mas Emil. Terus gue minta tolong deh sama supir taksinya buat ngegendong lo ke kosan gue. So, gue gak kuat kalau sendirian. Ren, ini tuh udah kedua kalinya lo pingsan kayak gini. Gimana kalau lo cek ke dokter? Gue takut sama kesehatan lo, Rin. Secara pas lo putus sama Doni aja gak nyampe pingsan-pingsan kayak gini. Gak usah. Ayolah, Rin. Gue temenin deh. Gue tuh sekarang lebih butuh psikolog, Nil. Gue harus nata mental gue yang lagi berantakan banget. Gue bener-bener gak bisa mikir banyak sekarang gue juga. Gue gak tahu ke depannya gue harus ngapain. Ya udah. Gue temenin lo ke psikolog deh. Mau kapan? Sekarang. Rin, yang bener aja, lo belum makan sama sekali. Lo habis pingsan. Tadi cuma sarapan bubur, itu pun cuma berapa suap. Yaudah, at least makan siang dulu ya. Yaudah. Oh iya, tadi adek lo nelpon Ajeng ya namanya ya. Terus gak berani gue angkat, jadi gue diemin aja, takut gue salah ngomong. Ya udah gak apa-apa, nanti gue telepon balik. Gue lagi gak bisa mikir sekarang. Ya gue paham. Yaudah, gue siapin makan siang dulu ya, terus kita baru jalan. Harus main dulu ya. Oke sayang, hati-hati ya. Wah, oke banget ternyata ya kalau punya restoran. Aku kasih tahu ibu aja kali ya soal Mbak Rini ini. Bu, ada yang mau aku omongin? Apa tah?
Jadi tadi Mas Jaka ada urusan sama bosnya di Azalea Apartemen. Terus Mas Jaka ngelihat Mbak Rini, Bu. Katanya Mbak Rini lagi marah-marah sama Mas Emil. Terus katanya serius gitu. Terus? Masalahnya apa? Ya, belum tahu juga, Bu. Piye tuh? Masalah apa ya? Ya udah, biar ibu tanya sama Pertiwi aja ya. Iya. Siapa tahu dia ngerti masalahnya apa. Iya, Bu. Tadi aku telepon Mbak Rini juga nggak diangkat soalnya. Astagfirullahaladzim, tuh bocah. Mbak, ada handphoneku nggak di meja situ? Enggak, Bu. Taruh mana tuh ya? Kalau mama kasih saran ke kamu, apa nggak sebaiknya kamu bicara baik-baik dulu sama Arin? Bicara empat mata dengan pikiran yang sedikit sudah lebih tenang. Bicara dulu, hingga Nggak ada lagi yang bisa nggak pertahanin dari rumah tangga yang penuh pengkhianatan, Ma. Keadaan ini udah sangat nggak baik. Jujur, saya percaya Lingga ke Arin. Itu semuanya udah runtuh. Lingga udah gak bisa berharap apa-apa lagi dengan pernikahan ini, Ma. Ini sangat menyakitkan buat Lingga, Ma. ibunya hari ini telepon. Mama angkat kan? Angkat aja, Ma. Yaudah, Mama angkat dulu ya. Halo? Halo, Wi. Sorry, aku telepon ganggu nggak yo? Enggak kok, enggak ganggu. Ada apa, Rati? Gini loh, menantuku si Jaka itu lihat Arini sama Emil bertengkar di depan Azalea Apartemen. Kamu tahu masalahnya apa nggak tahu, Wi? Soalnya gini, Ajeng telepon Arini nggak diangkat, terus ngechat dia juga nggak dibales. Aku takut kalau ada apa-apa. Beneran kamu nggak tahu masalahnya mereka? Ini sih ceritanya panjang, tapi lebih baik kita ketemu aja, ngobrol langsung daripada di telepon. Tapi maaf, hari ini aku nggak bisa ketemuan dulu karena aku lagi di IGD Permata Royal Hospital. Lah kenapa? Ini sekarang aku nemenin Mas Aditya. Mas Aditya lagi masuk IGD tadi siang karena kena serangan jantung lagi. Dan sekarang lagi nungguin karena mau dilakukan tindakan PCI. Kayak semacam operasi pemasangan ring di pembuluh darah jantung. Astagfirullahaladzim. Yowes, aku sama Mas mau cepet-cepet ke sono ya. Udah nggak usah repot-repot, Ratih, beneran deh, nggak usah repot-repot, nggak usah. Iya, nggak repot. Namanya juga besan kok. Yowes, aku kasih tahu Mas Mo dulu, langsung berangkat ke sono. Ya udah kalau gitu, ya wes, makasih ya Ratih. Yowes. Wes ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya ibunya Rini belum tahu masalah kamu sama Rini. Mereka mau datang ke rumah sakit ini. Apa sebaiknya Mama cerita hal yang sebenarnya ke mereka? Terserah Mama aja. Toh, semuanya juga udah terjadi. Gak ada yang harus tutupin lagi, Ma. Ya,
Iya sih. Nggak ada yang harus ditutupin lagi. Kita cerita aja ke mereka. Sabar ya. Ayo ke rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa? Nengok Mas Aditya. Mas Aditya itu katanya lagi operasi pasang ring. Mas Aditya dioperasi? Iya. Kenapa, Bu? Itu pasang ring. Kasihan banget ya Pertiwi. Kemarin Emil dibegal. Sekarang Mas Aditya masuk rumah sakit. Kita tengok yuk. Kasihan sekali ya. Hmm. Ya sudah, sekarang. Yuk. Ajeng mana Ajeng? Oh, ya. Ayo. Ada yang pesen garang asem ya nanti ya? Ajeng. Ya, Pak. Bapak sama Ibu mau ke rumah sakit. Om Aditya itu dioperasi katanya. Oh. Jadi selama Bapak dan Ibu pergi, kamu tolong jaga kasir ya. Enggak, Pak. Ya. Bapak sama Ibu hati-hati ya. 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 Ya udah. Berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo Ring, udah siap? Ayo, kita masuk. Permisi Mbak, saya mau konsultasi dengan Elvira Aulia Putri. Atas nama siapa? Arini Ayu Ningtyas. Baik, mohon ditunggu ya Mbak, nanti kami panggil. Terima kasih. Pokoknya nanti pas lo di dalam, lo luapin semuanya apa yang lo rasain, apa yang lo pendem, lo kasih tahu semuanya ke psikolognya ya. Supaya dia juga bisa bantu lo semaksimal mungkin. Oke. Mbak Arini, silahkan masuk ke ruang konseling 1. Gue masuk dulu ya. Semangat ya Rin, gue tunggu sini ya. Semangat. Thank you. Waduh, koper gue di rumah papa lagi. Gimana ya gue ambilnya? Oh iya. Mang Darwin. Halo, Mang Darwin? Halo, ya Mas Emil? Iya, ini saya mau minta tolong. Tolong siapin koper saya yang ada di kamar lantai 2 rumah papa. Ntar kalau udah, kabarin ke saya. Biar saya pesan ojek online untuk ambil, ya? Bisa? Oh, baik Mas Emil. Tapi saya lagi nggak ada di rumah Mas Emil. Saya lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit? Bapak Mas Emil. Tadi tiba-tiba napasnya menggap-menggap. Kayaknya sih sakit jantungnya kumat, Mas. Terus saya bawa sama ibu ke rumah sakit Royal Permata Hospital, tempat Mas Emil dirawat dulu. Papa sakit? Gimana keadaan Mbak Rini sekarang? Saya hancur. Kenapa? Apa yang Mbak Rini rasakan? Saya udah kasih tahu semuanya ke suami saya. Saya udah cerita dan dia bilang dia tahu semuanya. Dan saya berusaha untuk kasih penjelasan, tapi dia nggak mau dengar penjelasan saya sama sekali. Dia juga udah nggak percaya lagi sama saya dan dia udah nggak mau mempertahankan pernikahan kami. Saya nggak tahu harus gimana sekarang. Saya nggak mau kehilangan pernikahan saya nggak mau kehilangan suami saya. Saya cinta sekali sama suami saya. Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi sama Mbak Arini sekarang.
Memang tidak enak rasanya ketika kita ingin membicarakan banyak hal tapi kita tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Tapi saya bangga sama Mbak. Mbak mau jujur sama suami Mbak. Itu artinya Mbak Arini mau memperjuangkan pernikahan Mbak Arini. Tapi Mbak ingat kan, kalau di dunia ini ada hal yang kita bisa kendalikan dan tidak. Dalam hal ini, apapun respon suami Mbak, pilihan yang diambil oleh suami Mbak, itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya tapi sekarang saya harus gimana? Saya nggak tahu saya harus ngapain. Saat ini, Mbak harus memproses emosi Mbak. Mbak harus mengambil waktu sebanyak-banyaknya untuk menerima diri Mbak, mendengarkan diri Mbak, dan apapun yang Mbak rasakan. Ingat Mbak, kebahagiaan itu bukan dari orang lain, tapi bersumber dari diri sendiri. Ya tapi gimana caranya saya bisa bahagia kalau semua orang yang ada di sekitar saya benci sama saya? Gimana caranya bahagia? Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kepada pilihan dan sikap orang lain, itu akan sangat melelahkan Mbak. Dan menyakiti Mbak Arini. Sekarang, kita proses pelan-pelan perasaan Mbak Arini. Mbak Arini mau? Oke. Sekarang Mbak Arini relax. Tenangkan diri Mbak. Pejamkan mata Mbak Arini. Tarik nafas. Tahan sejenak. Buang. Rasakan perasaan yang Mbak rasakan saat ini. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan.